Klausul istimewa Osimhen di Galatasaray. Bisa ke Arsenal dan Chelsea, timnas Belanda coret Steven Bergwijn. Gegara gabung klub Arab Saudi. Pindah ke Arab Saudi, gaji striker Inggris ini naik 13 kali lipat. Insiden Leo dan Theo dibesar-besarkan. Kondisi unik bikin fokus latihan timnas di Arab Saudi terganggu. Berikut berita lengkap Spasi Football News edisi kali ini, guys. Check it out! Gagal pindah ke Chelsea atau Al Ahly, Osimhen pecat agennya. Osimhen harus menyingkir sementara ke Galatasaray hingga Januari dengan status pinjaman. Kepindahan ini diurus Osimhen sendiri dengan bantuan perantara Jorge Gardi. Dikutip Tutto Mercato Web, Osimhen rupanya sudah memutus hubungan kerja dengan agennya Roberto Calenda karena polemik di bursa transfer. Osimhen tidak senang dengan kinerja Calenda yang menyebabkannya gagal pindah ke Chelsea maupun Al Ahly. Klausul istimewa Osimhen di Galatasaray bisa ke Arsenal dan Chelsea. Victor Osimhen akhirnya merapat ke Galatasaray. Striker Nigeria itu kabarnya punya klausul khusus terkait Arsenal dan Chelsea. Menurut eSport, Victor Osimhen kabarnya bisa meminta peminjamannya dihentikan saat Napoli mendapat tawaran untuk memboyongnya secara permanen. Adapun 10 klub ditentukan dalam klausulnya, diantaranya Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Bayern Munich. Jika salah satu klub itu menawarnya, Osimhen bisa memutus peminjamannya di Galatasaray pada Januari. Arsenal tak punya rencana B. Kegagalan Arsenal merekrut penyerang musim panas ini menghadirkan firasat tak enak. The Gunners disebut tak punya rencana B di depan. Hal ini disayangkan ex-gelandang Arsenal Emmanuel Petit, padahal klub bergerak aktif untuk memperkuat sektor-sektor lainnya. Menurut Petit, Arsenal terlihat butuh sosok penyerang murni yang bisa diandalkan mencetak gol-gol. Ugarte ungkap alasan gabung MU. Manuel Ugarte menjelaskan hal yang membuatnya tertarik ke Manchester United. Ugarte tertarik gabung karena status MU sebagai salah satu klub legendaris. Ia juga sempat bicara dengan kompatriotnya yang juga mantan pemain MU, Facundo Pellistri. Gelandang asal Uruguay itu sendiri dikontrak sampai Juni 2029. MU mau lebih bijak belanja pemain, tak mau terkecoh lagi. Pembelian yang dilakukan MU tidak sejalan dengan prestasi tim. MU lebih banyak gagal ketimbang merayakan gelar juara dalam beberapa tahun terakhir. Padahal MU sudah keluar banyak modal untuk membangun skuad. Tidak cuma nominal transfer tetapi juga gaji pemain. Situasi inilah yang ingin dihadirkan di era Ratcliffe saat ini ketika dipercaya mengakuisisi 25% saham setan merah. Ratcliffe bertekad untuk membuat keuangan lebih sehat. Timnas Belanda coret Steven Bergwijn gegara gabung klub Arab Saudi. Keputusan Bergwijn gabung ke Al Ittihad disesalkan pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman. Menurutnya jebolan akademi PSV Eindhoven itu pindah ke Arab Saudi karena fulus bukan prestasi. Koeman pun memberi putusan tegas dengan mencoret nama Bergwijn dari Timnas Belanda. Padahal Bergwijn sudah menjadi langganan oranye sejak 2018 dan punya 38 caps internasional serta mengoleksi 8 gol. Pindah ke Arab Saudi, gaji striker Inggris ini naik 13 kali lipat.
Al-Ahly membeli Ivan Toney dari Brentford seharga 42 juta euro atau setara 722 miliar rupiah. Penyerang berusia 28 tahun itu diikat kontrak sampai musim panas 2028. Dilansir dari Mirror, Toney bakal diguyur dengan gaji besar. Gaji mingguannya mencapai angka 400.000 pound sterling per pekan atau setara 8,2 miliar rupiah. Gaji Ivan Toney naik 13 kali lipat dari yang didapat di Brentford. Jika Toney bertahan sampai habis masa kontraknya, maka dirinya akan meraup pendapatan sebesar 84 juta pound sterling atau setara 1,7 triliun rupiah. Insiden Leao dan Theo dibesar-besarkan. CEO Milan Giorgio Furlan angkat bicara terkait insiden Rafael Leao dan Theo Hernandez yang tak bergabung ke pinggir lapangan dengan rekan-rekannya saat cooling break. Diakui pihak klub terkejut dengan ramai-ramai soal insiden tersebut. Padahal di internal klub tidak ada bahasan soal itu. Kondisi unik bikin fokus latihan timnas di Arab Saudi terganggu. Penggawa timnas senior sudah memulai latihan setelah mendarat di Arab Saudi sejak akhir pekan kemarin. Hanya saja latihan hari kedua sempat diganggu dengan hujan lebat yang mengguyur wilayah di mana timnas senior sedang menjalani latihan. Pelatih Sinteyong pun menganggap situasi yang dialami timnas senior sebagai kondisi unik. Kondisi itu pun membuat fokus pemain berkurang saat latihan. Meroket di Marseille, Mason Greenwood disebut pemain terbaik Ligue 1. Mason Greenwood telah diberi predikat sebagai pemain terbaik di Ligue 1 setelah tampil luar biasa di Marseille. Greenwood melesat ke puncak daftar pencetak gol Ligue 1 dengan 5 gol dalam 3 pertandingan domestik pertamanya untuk klub barunya dan membuat jurnalis RMC Sport Daniel Riolo terkagum-kagum. Kami tidak akan membicarakan masa lalu. Dalam hal kualitas murni, dalam 3 pertandingan pertama, Greenwood mungkin adalah pemain terbaik di Ligue 1, kata Daniel Riolo. David Moyes ingin latih bekas klubnya. David Moyes secara mengejutkan dikabarkan bisa kembali ke Everton setelah Sean Dyche mengawali musim 2024-2025 dengan catatan buruk. Musim baru dimulai, The Toffees asuhan Dyche sudah menelan 3 kekalahan berturut-turut. Football Insider melaporkan bahwa Everton sekali lagi memasukkan nama Moyes ke daftar calon pelatih andai mereka memecat Dyche. Moyes akan dengan senang hati kembali dan Dyche bisa benar-benar di depan jika hasil dan performa The Toffees tak membaik meski ia memiliki kontrak sampai akhir musim ini. Jelang tahun ke-10 di Tottenham, Son Heung-min sudah jadi legenda klub. Son Heung-min kali pertama tiba di London Utara pada bursa musim panas tahun 2015 lalu. Ex-Tottenham Hotspur Teddy Sheringham menyebut bahwa Son Heung-min sudah mendekati status sebagai legenda klub dan bisa terus berkembang menjadi sosok pemimpin sebenarnya dari skuad The Lily Whites. Tercatat, Son sudah menyumbangkan total 159 gol bagi Spurs di semua ajang. Jumlah tersebut membuat Son masuk dalam peringkat kelima pada daftar pencetak gol terbanyak Spurs sepanjang sejarah. Musim depan, Ilkay Gundogan masih bersama Manchester City. Ilkay Gundogan kembali secara sensasional ke Etihad Stadium dengan status bebas transfer dari Barcelona setelah hanya 1 musim di Camp Nou. Perekrutan Gundogan oleh Manchester City dapat dikatakan sebagai solusi jangka pendek. Namun Gundogan masih dapat bertahan di klub lebih dari 1 musim karena Daily Star melaporkan bahwa pemain asal Jerman tersebut memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak 1 tahunnya jika ia tampil lebih dari 50% pertandingan Manchester City musim ini.
Willian tempuh langkah tak terduga usai tolak bertahan di Liga Primer. Willian secara mengejutkan pindah ke Olympiakos usai menolak bertahan di Liga Primer bersama Fulham. Menurut The Sun, manajer Fulham Marco Silva ingin mempertahankan Willian setelah mantan winger Chelsea dan Arsenal itu memilih menjajal tantangan baru. Willian lolos tes medis Olympiakos sebelum menaikkan kontrak 1 tahun bersama sang juara bertahan Liga Konferensi Eropa tersebut. Olympiakos bakal berharap kehadiran Willian dapat membantu mereka meraih kesuksesan di Liga Eropa dan Liga Yunani. Paulo Di Canio, Inter punya segalanya untuk jadi juara. Inter Milan baru saja mengawali musim dengan awal yang mereka harapkan. Nerazzurri telah menemukan ritme permainan mereka. Menanggapi persaingan menuju tangga juara Serie A musim ini, Paulo Di Canio memprediksi bahwa Inter akan menjadi yang terbaik. Di Canio menilai kesuksesan Inter terletak pada keputusan mereka mempertahankan pelatih yang kuat yang membawa mereka menjadi juara serta mendatangkan pemain yang sesuai dengan sistem mereka. Deco mengundurkan diri, Barcelona rilis pernyataan resmi. Barcelona membantah laporan yang menyatakan Direktur Olahraga Deco dalam waktu dekat akan meninggalkan klub Catalans. Isu ini belakangan berembus dengan menyebut bahwa pria Portugal itu kecewa berat terhadap kondisi finansial Barca dan mempertimbangkan secara serius untuk angkat kaki dari klub. Namun, mendapati pemberitaan yang dianggap tak berdasar itu, pihak Barca pun mengeluarkan pernyataan resmi. FC Barcelona dengan tegas membantah berita-berita yang beredar dalam versi digital yang dikeluarkan Diario Sport. Bunyi pernyataan Barca. Seiring pensiunnya Neuer, kiper Barcelona bakal kunci tempat di timnas Jerman. Potensi kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen guna menjadi kiper utama timnas Jerman lumayan terbuka dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, Manuel Neuer sudah pensiun dari Der Panzer. Hal ini menjadi berkah bagi ter Stegen yang selalu menjadi deputinya. Julian Nagelsmann sudah mengkonfirmasi dirinya bakal menjadi benteng pertahanan terakhir timnas Jerman. Andai nantinya tak cedera, ter Stegen dipastikan akan menjadi kiper utama Jerman di Piala Dunia 2026. Neymar Junior kembali ke skuad Al Hilal. Setelah absen hampir 1 tahun karena cedera, Neymar Junior kemungkinan besar akan segera kembali ke lapangan. Al Hilal telah mendaftarkan pemain Brazil tersebut untuk musim Liga Pro Saudi 2024-2025. Neymar benar-benar diharapkan untuk kembali beraksi sebelum akhir tahun 2024. Maka jelas bahwa bintang Brazil itu akan menjadi bagian dari skuad utama Al Hilal. Dengan pendaftaran Neymar, posisi satu pemain internasional harus dikorbankan dan laporan terbaru mengindikasikan bahwa pemain yang terancam adalah Renan Lodi. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!